Halo semuanya, selamat datang dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia edisi pada hari ini, Sabtu 19 Juli 2025. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, segar bugar, bahagia. Bagi yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun. Ya, konteks Injil pada hari ini adalah Yesus menyembuhkan seseorang yang tangannya mati sebelah. Bayangkanlah tangan yang lumpuh, yang mati sebelah, yang tidak bisa membuka, tidak bisa memberi. Tangan yang lumpuh itu adalah gambaran simbolis dari batin kita yang terkadang mengering, menjadi mandul, tertutup, atau seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, manusia lama dalam diri kita. Namun Yesus tanpa menyentuhnya secara fisik, hanya dengan kuasa sabdanya menyuruh pria itu, orang itu mengulurkan tangannya, dan seketika itu juga tangannya yang tadinya terlipat kaku bisa terbuka lebar, menjadi tanda kebebasan dari belenggu. Kesembuhan fisik ini sesungguhnya adalah gambaran nyata dari kesembuhan rohani yang jauh lebih dalam. Sahabat-sahabat yang terkasih, sungguh menakjubkan Yesus melakukan mujizat ini di sinagoga, sebuah tempat suci, dan pada hari Sabat, hari yang juga dianggap kudus. Melalui tindakannya, orang dengan tangan yang lumpuh tadi kembali menghasilkan hidup yang berbuah, kembali hidup. Namun di tengah kemuliaan kesembuhan orang itu, dalam Injil hari ini kita juga melihat reaksi orang-orang Farisi. Bagaimanakah mereka? Mereka ingin membinasakan Yesus hanya karena Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Sikap legalistik yang kaku seperti ini seringkali mengabaikan hukum rohani yang lebih agung, yaitu hukum kasih. Mereka yang seharusnya menerima Yesus, mereka justru menolaknya karena hati mereka yang kaku. Mereka takut akan perubahan, atau karena bersembunyi di balik aturan tanpa roh, melupakan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sahabat-sahabat yang terkasih, seperti Yesus yang tidak membantah dan tidak berteriak saat menghadapi permusuhan, kita pun sebagai pengikutnya diingatkan bahwa dalam hidup ini kita mungkin akan menghadapi kesalahpahaman atau tantangan dalam hidup. Hidup ini memang penuh dengan beban-beban, kelemahan fisik dan moral, kekecewaan, kesedihan, dan kita bisa sebut sebagai salib yang tak terduga yang menekan pundak kita. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa memikul salib atau memikul beban kita. Kita pasti akan memikul satu beban atau beban yang lain, salib yang satu atau salib yang lain. Namun Ia mengajak kita memilih bebannya, yakni beban kasih, salib kasih. Ini berbeda dengan beban materialisme dan kekhawatiran dunia yang menyesakan. Sebuah kisah bagi kita, semoga memberikan inspirasi. Sebuah kisah dari Afrika mengajarkan kita tentang hal ini. Seorang gadis kecil menggendong adiknya di punggungnya. Ketika ditanyai oleh seorang misionaris, apakah itu berat? Ia menjawab, dia bukan beban, dia adikku dan aku mencintainya. Kasihlah yang membuat beban menjadi ringan. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Yesus dengan segala luka, dengan segala keterbatasan, dengan kelemahan kita. Kita serahkan segalanya kepadanya. Hatinya akan selalu terbuka bagi kita. Ia tidak akan mematahkan bulu yang patah terkulai, pun tak memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Kasih Kristus membebaskan kita dari segala hal yang membelenggu jiwa kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang terkasih, sebagai penutup marilah kita pegang teguh keyakinan ini, bahwa dalam kasih Kristus setiap beban menjadi ringan,
setiap luka menemukan penyembuhan, dan setiap langkah kita dipenuhi oleh terangnya. Sahabat-sahabat yang terkasih, dengan memikul kuk kasih, kita bukan hanya menemukan kelegaan pribadi, tetapi juga menjadi saluran belas kasihnya yang tak terbatas bagi dunia. Mari kita hidupkan kasih ini dalam setiap tindakan kita. Kita menjadi hati Allah bagi dunia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.